Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahmatullah, hari ini kita berada di pertengahan bulan Ramadan, yang diantara perbuatan atau amalan kaum muslimin adalah mengerjakan kunut pada sholat witir. Maka pada kesempatan ini mari kita menambah memahami ulang tentang kunut witir. Karena waktunya terbatas, saya pisahkan. Yang pertama, pengertian kunut secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kunut itu bisa berarti yang pertama khusyuk, yang kedua taat dalam beribadah. Makna khusyuk bisa kita lihat dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah salat-salat kalian serta salat wusta, dan berdirilah kalian karena Allah sebagai orang-orang yang kunut atau orang-orang yang khusyuk dalam salat. Yang kedua, makna taat diantaranya dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran adalah orang yang menjaga kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang kunut, artinya orang-orang yang taat dalam beribadah. Yang kedua, hukum kunut witir. Secara umum para ulama memandang bahwa kunut dalam witir, sholat witir itu disyariatkan. Namun mereka berselisih tentang hukumnya, apakah wajib, apa sunnah. Kalau sunnah, apakah dikerjakan setiap malam sepanjang tahun, apa hanya saat bulan Ramadan saja, khususnya di akhir bulan Ramadan. Inilah yang terdapat perbedaan pendapat. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan itu wajib, dalam arti seandainya ditinggalkan maka sholatnya tidak sah atau harus mengganti dengan sujud. Yang rajih wallahu alam bahwa witir itu memang pernah disunnahkan sepanjang tahun, sebagaimana riwayat dari Ubay bin Ka'ab yang mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tiru fayaqnutu qabla ruku'. Adalah Rasulullah SAW dulu mengerjakan sholat witir, lalu beliau kunut sebelum ruku. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada cucunya, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, tentang bacaan doa kunut. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fi kunutil witri." Rasulullah SAW pernah mengajariku kata-kata atau kalimat-kalimat yang aku membacanya di dalam kunut witir, yaitu apa? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima qad a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yudhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Tetapi para sahabat yang meriwayatkan sholat witirnya Rasulullah SAW, mereka tidak pernah menyebut beliau itu berkunut. Seandainya Rasulullah SAW melakukannya terus-menerus, tentulah para sahabat akan menukilnya atau meriwayatkannya secara bersambung.
Kemudian kapan sebenarnya kunut itu dilakukan dalam sholat? Kunut dilakukan dalam sholat pada rakaat terakhir setelah membaca surat dan sebelum ruku. Inilah yang sahih dari amalan Nabi SAW secara umum. Namun terkadang beliau juga melakukannya setelah ruku, yaitu sebelum sujud. Adapun dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu yaitu mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tiru fayaqnutu qabla ruku. Akhrajahu Ibnu Majah. Sejumlah Rasulullah SAW dulu pernah melakukan kunut sebelum ruku, yaitu pada sholat witir. Yang kedua, asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu yang disampaikan bahwa Anna Mas'udin wa ashaban Nabi sallallahu kanu yaqnutuna fil witri qabla ruku. Sungguh dahulu Ibnu Mas'ud dan para sahabat Nabi SAW melakukan kunut dalam witir sebelum ruku. Jadi ada dua riwayat. Yang pertama melakukan kunut sebelum ruku dan yang kedua setelah ruku. Setelah itu beliau berkata, kesimpulannya bahwa yang sahih benar dari para sahabat ialah kunut sebelum ruku dalam sholat witir. Apa bacaannya? Dari nas-nas yang ada, ternyata yang ada hanya satu bacaan yang jelas, yaitu ketika Rasulullah SAW mengajari cucunya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu bagaimana riwayat di atas, yaitu ngalamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna ai idza faragtu min qiraati fi qunutil witri Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait. Kemudian mensikapi beberapa keadaan, maka ada pendapat yang bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa kunut dalam sholat witir itu tidak tetap berasal dari Nabi. Jadi kunut dalam sholat witir itu tidak tetap berasal dari Nabi, baik melalui ucapan beliau maupun perbuatan beliau. Imam Ahmad berkata, tidak ada yang sahih dari Nabi SAW seputar kunut witir. Imam Ibnu Khuzaimah berkata, aku tidak menghafal khobar atau berita yang meyakinkan dari Nabi SAW tentang kunut beliau saat sholat witir. Terhadap ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri memutuskan bahwa membaca doa kunut witir yang dibaca setelah iktidal sebelum sujud pada rakaat terakhir di malam sholat witir, baik di akhir bulan Ramadan maupun pertengahannya, itu tidak disyariatkan. Karena itu tidak perlu kita mengamalkannya. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa adanya doa kunut seperti riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dan riwayat Ibnu Majah itu dipandang kurang kuat karena di dalamnya ada perawi-perawi yang dhaif. Hadis-hadis yang dijadikan alasan bagi kunut witir diperselisihkan oleh ahli-ahli hadis. Sehingga Muktamar Muhammadiyah masih merasa memerlukan penelitian dan mempertimbangkan dasar perbedaan penilaian terhadap ahli-ahli hadis tersebut. Maka diambil keputusan tawakuf
untuk membahas pada lain kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari beberapa pendapat para ulama bisa disimpulkan, tapi semua pendapat ini terdapat perbedaan di dalamnya. Yang pertama bahwa kunut witir ada yang mengatakan hukumnya wajib sepanjang tahun, sebagaimana riwayat Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, kunut witir tidak disyariatkan. Ini adalah pendapat masyhur dalam mazhab Maliki. Namun ada satu riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau kunut witir di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pendapat ketiga, bahwa kunut witir itu disunahkan separuh kedua di bulan Ramadan, yaitu mulai malam ke-16 di bulan Ramadan. Ini adalah pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ada pula pendapat di mazhab lain, yaitu ada dalam mazhab ini bahwa kunut dilakukan di seluruh bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat kunut witir bisa dilakukan di sepanjang tahun tanpa makruh dan tidak ada sujud sahwi jika ditinggalkan, kecuali jika meninggalkan kunut di separuh terakhir bulan Ramadan. Ini dari tiga ini pun sulit untuk dikompromikan. Yang keempat, disunahkan kunut witir sepanjang tahun. Ini yang masyhur di dalam mazhab Hambali. Berarti kalau pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu kunut pada salat witir itu tidak disyariatkan karena dalil-dalil yang membawakannya adalah di dalamnya ada perawi-perawi yang dhaif. Kemudian ada pendapat yang mungkin bisa mengkompromikan, ya, yang dijadikan kompromi, yaitu bahwa wal adharu wal alam anna kunutal witri sunnah walakin la yudawamu alaihi li'annahu lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang masyhur walalam bahwa kunut itu memang kunut witir maksudnya adalah sunnah, tetapi tidak perlu dipanjangkan atau dilanggengkan karena memang tidak ada dalil dari Nabi yang mengatakan atau meriwayatkan bahwa Nabi melakukan kunut sepanjang masa. Wa annahu kana yaqnutu fil witri. Memang pernah Rasulullah SAW itu melakukan kunut di dalam sholat witir. Namun demikian Rasulullah SAW juga diriwayatkan tidak terus-menerus. Atau seandainya beliau melakukan kunut secara terus-menerus, maka dalil atau keterangan-keterangan hadis-hadis tentang ini masyhur. Ternyata hadis tentang kunut itu tidak menjelaskan secara pasti. Demikian walau alam bisawab, mudah-mudahan khususnya warga Muhammadiyah memahami kunut witir di pertengahan bulan Ramadan yang kedua itu, pertengahan kedua di bulan Ramadan, menurut pandangan Majelis Tarjih tidak disyariatkan atau belum perlu dikerjakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.